Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bang Kowi. Di video kali ini saya akan membahas soal tryout atau simulasi UKPPG di PMM ya. Dan ini adalah lanjutan untuk part kedua. Kita langsung aja membahas untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 11. Oke, Bu Eno melakukan pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan paling tepat yang dilakukan Bu Eno yaitu, jadi ini adalah tindakan untuk mengkondusifkan situasi di kelas ya. A. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik kepada mereka untuk mengikuti. Ada kalimat verbal ya, jadi ini kurang tepat karena ini bisa merusak konsentrasi atau merusak suasana. B. Bu Eno fokus pada penjelasan, kemudian memberi waktu senyap. Lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Ini juga peringatannya berupa verbal, jadi merusak suasana, apalagi ini nanti berpotensi untuk membuat siswa yang tidak kondusif tersebut nanti merasa dipermalukan di depan teman yang lain ya. C. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan, lalu menggunakan isyarat nonverbal kepada mereka untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Ini sesuai ya, karena tidak ada tindakan verbal atau ucapan langsung, sehingga masih tetap menjaga suasana tetap kondusif dan tidak ada upaya untuk membuat siswa yang bersangkutan merasa dipermalukan. D. Berjalan mendekati peserta tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno memperingatkan kepada mereka. Ini ada bahasa verbalnya, jadi tidak tepat ya. Nah, kelihatan di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi menggunakan isyarat nonverbal lebih efektif ya, karena tidak mengganggu proses penjelasan dan tidak mempermalukan siswa. Itu yang terpenting ya, mereka tidak merasa dipermalukan di depan teman-temannya, dan pendekatan ini menjaga konsentrasi kelas tetap terjaga. Oke, kita lanjut di soal nomor 12. Anda memiliki seorang peserta didik yang selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya. Peserta didik ini sering merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Jadi ada siswa yang masih berjuang dengan kepedeannya ya, dia masih ragu dan takut ngomong di depan kelas. Sebagai seorang guru BK, tentu Anda ingin membantu siswa ini, namun Anda tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mapel lainnya. Dan ketika Anda mendapat kesempatan untuk membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Apa yang Anda lakukan untuk menjalankan dua tugas tersebut dengan optimal? Jadi ada dua aksi yang harus dilaksanakan ya, yaitu melayani siswa yang butuh kita konseling, kemudian menghadiri kegiatan atau penugasan di kegiatan sosialisasi ya. Kita baca opsinya. Untuk yang A, mengikuti penugasan dari sekolah, ini ada aksi untuk ikut penugasan ya, dan meminta guru lain untuk memberikan tugas tambahan presentasi. Nah ini peralihan tugas ya, peralihan beban untuk memecahkan masalah, jadi kurang tepat ya, karena kita di sini kan meminta menyelesaikan keduanya gitu. B, meminta guru lain mewakili sekolah, ini jelas tidak, kita mengalihkan beban. C, menunaikan tugas sekolah sebagai TPPK dan menghubungi orang tua siswa, ini pengalihan tugas ya, tidak. D, mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan hal tersebut, ini jelas tidak, ini kayaknya E ya. Menunaikan tugas dari sekolah, ada aksi untuk kita melaksanakan tugas dan menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi. Nah ini juga ada upaya untuk melaksanakan, tetap ada aksi untuk konseling ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah E ya. Jadi ini kita masih menjalankan keduanya. Kita lanjut di soal nomor 13. Beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Tindakan yang harus Anda ambil adalah A. Memberi nilai rendah, ini jelas bukan ya.
Memotivasi siswa untuk lebih keras belajar. Ini memotivasi oke, cuman ada eh, kata-kata lebih keras jadi kayak memaksa gitu ya. Jelas bukan. Kemudian memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur, ini malah membebani ya. Jelas bukan. Mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Ini sesuai ya, karena kita di sini berupaya untuk mengidentifikasi, karena di sini ada kata kunci untuk mengetahui penyebab utama. Nah, ini ada upaya agar kita mengetahuinya dari cara mengamati pola kesulitan yang mereka hadapi gitu ya. Kemudian menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi. Ini malah lebih rumit ya. Jadi kelihatan jawabannya adalah do. Ini sesuai ya. Jadi mengamati perilaku siswa adalah langkah awal yang baik untuk memahami pola kesulitan mereka dan mencari solusi efektif berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jawabannya adalah do. Kita lanjut nomor 14. Anda adalah seorang guru IPS SMP yang memiliki satu orang anak yang bersekolah di PAUD. Hari ini Anda memiliki jam mengajar pukul 7 sampai setengah 10. Selain itu, Anda juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan yang waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah, mulai pukul 9. Anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 8, sedangkan pasangan Anda sedang sibuk. Terdapat beberapa alternatif keputusan yang akan Anda rangkai sebagai berikut. Nah, ini ada 3 kegiatan secara bersama ya. Nah, ini kita disuruh mencari keputusan yang solutif ya, agar tetap bisa melaksanakan semuanya. 1. Mempersiapkan segala untuk anak Anda dan mendampingi. Ini jelas bukan, karena kita akhirnya meninggalkan kegiatan yang lain ya, yaitu kegiatan kita mengajar dan juga kegiatan kita menghadiri undangan di dinas. 2. Mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengantar sampai ke sekolah. Di sini kita mempersiapkan kemudian mengantar sampai ke sekolah, tidak ada uraian kita mendampinginya ya. Jadi ini sesuai. Kemudian melakukan pembelajaran IPS mulai 7 sampai dengan setengah 10. Jadi di sini akhirnya ada tindakan yang kita tinggalkan ya. Kita nanti di sini otomatis tidak mendampingi anak kita ya, tidak mengantar ya. Jadi bukan. 4. Melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai 8.50. Dilanjutkan pembimbingan oleh guru piket. Ini ada upaya agar kita tetap melaksanakan tugas lain, yaitu menghadiri rapat di dinas ya. Kemudian meminta guru piket untuk mengganti, ini malah mengalihkan beban, bukan. Mengikuti pertemuan di dinas pendidikan mulai pukul 9. Ini otomatis bukan langkah yang solutif ya. Jadi ada yang kita tinggalkan di sini. 7. Mengikuti pertemuan koordinasi di dinas mulai pukul. Nah ini jadi kelihatan ya, 3 hal yang kita laksanakan untuk 3 aksi secara bersamaan. Jadi mempersiapkan segala sesuatu, melakukan, kemudian yang ke-7 mengikuti pertemuan, dan rangkaian keputusan yang akan diambil di sini ya. Tadi yang sesuai dengan yang saya centangi adalah do ya. 2, 4, dan 7. Ini saya ke atasin dikit biar kelihatan. Nah ini ya 2, yang ini ya. Jadi kita mengantar ke sekolah, kita laksanakan untuk anak kita. Kemudian melakukan pembelajaran IPS sampai 8.50 karena persiapan 10 menit ke dinas ya. Kemudian mengikuti pertemuan. Nah ini yang keputusan tepat ya. Ketiganya masih kita lakukan gitu. Kita lanjut soal nomor 15. Seorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyontek saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapat nilai jelek maka orang tuanya akan memberi hukuman. Tindakan yang harus Anda ambil untuk menangani situasi ini adalah, ada siswa nyontek, alasannya takut dimarahi kalau nilainya jelek. Opsi A, memberi nilai 0. Ini jelas tidak, malah membuat dia jatuh ya. Memberikan kepada peserta hukuman, ini kayaknya terbalik ya, memberikan peserta didik ya. Nah, memberikan kepada peserta didik hukuman tersebut agar dia jera, jelas tidak, kita beri hukuman ya, karena dia kan memang ada kekhawatiran, jadi kita nggak boleh lebih menjatuhkan mentalnya. C, memanggil orang tua dan memberikan teguran ya. Ini ketutup ini. Oke.
memberikan teguran atas berlebih. Jadi kita kayaknya memarahi orang tuanya ya, kurang tepat. Do, mengabaikan kejadian ini jelas bukan. Mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat. Ini yang tepat, ini kelihatan ya. Jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 16. Peserta didik membandingkan dua video anekdot. Berdasarkan tayangan video tersebut, siswa mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang muncul berkenaan dengan kaidah kebahasaan teks anekdot. Jika model yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek, kegiatan literasi tersebut berada pada langkah. Oke, jadi di sini adalah siswa sedang membandingkan dua video ya. Oke, opsinya yang pertama adalah A, menyiapkan proses penugasan. Ini bukan ya, karena di sini mereka masih melihat ya, masih menyaksikan sebuah tayangan video ya. Kemudian B, mendesain proyek. Di sini bukan, karena tidak ada kegiatan mereka mendesain proyek. Jadi di sini mereka kegiatan adalah membandingkan. Oke. Setelah membandingkan, mereka nanti mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang muncul berkenaan kaidah bahasa teks anekdot. Kemudian opsi yang C, menyusun jadwal, juga bukan, nggak ada kegiatan menyusun jadwal. Do, memonitor proyek perkembangan. Ini bisa jadi ya, karena ada proses mereka memonitoring ya sebuah tayangan yang nantinya akan mereka kembangkan ya. E, mengevaluasi pengalaman. Ini jelas bukan. Jadi di sini yang tampak adalah yang Do ya. Kelihatan, jadi mereka memonitor perkembangan proyek. Adalah sebuah langkah di mana siswa terlibat dalam proses evaluasi pengembangan hasil kerja yang sesuai dengan aktivitas membandingkan video ya. Jadi jawabannya adalah Do. Kita lanjut nomor 17. Guru Bahasa Indonesia meminta siswa untuk menulis teks prosedur. Pelajaran ini diharapkan mampu menguatkan literasi siswa. Kegiatan yang paling kompleks ya. Kompleks dalam menulis teks prosedur. Kompleks berarti tidak sederhana ya, jadi ini lebih rinci gitu. Guna meningkatkan kompetensi literasi adalah, maka kegiatan yang kompleks adalah menentukan langkah-langkah yang diperlukan. Ada kata yang diperlukan berarti tidak kompleks ya, ini sederhana bukan. Mengurutkan langkah-langkah yang sudah ditentukan secara logis bukan, karena di sini mereka menulis ya, di sini bukan mengurutkan. C, menulis setiap langkah dengan kalimat imperatif yang jelas dan singkat. Padahal di sini mintanya kompleks ya, bukan. Memberikan penjelasan tambahan atau keterangan pada setiap langkah-langkah. Nah ini, jadi langkah-langkah yang sederhana diberi penjelasan tambahan dan keterangan agar lebih detail ya. Jadi yang lebih sesuai kayaknya ini ya. Untuk yang E, memastikan semua aspek teks prosedur tidak membingungkan pembaca. Ini kegiatannya masih mengidentifikasi atau mengamati ya, belum ada kegiatan yang menulis. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang Do. Oke. Kita lanjut jawaban membahas soal berikutnya ya, nomor 18. Nomor 18, salah satu prinsip pembelajaran paradigma baru menyatakan bahwa proses pembelajaran harus kondusif. Proses pembelajaran harus berlangsung dalam kondisi yang tidak membosankan, mudah dipahami siswa dan menyenangkan. Manakah kegiatan yang dilakukan siswa bersama guru yang sesuai dengan gambaran tersebut? Kondusif ya. Kemudian tidak membosankan, mudah dipahami gitu ya, menyenangkan. Mana yang sesuai? Nomor 18 ini opsinya adalah A, menambah berbagai hiasan yang beraneka ragam. Kayaknya bukan ya. Kita hanya fokus di pernak-pernik, tapi ini bukan solusi untuk membuat kelas lebih kondusif. B, memberi berbagai macam tugas dalam waktu ini, malah mereka akan sangat terbebani. C, membuat aturan kelas ya, membuat aturan kelas secara bersama-sama antara guru. Nah ini kayaknya oke. Kayak kita membuat keyakinan kelas gitu ya, atau kesepakatan kelas, sehingga kalau kesepakatan dibuat oleh siswa sendiri, otomatis mereka pasti bisa kondusif, bisa meminta kegiatan yang lebih menyenangkan. Ini kayaknya sesuai ya. Yang Do, mengurangi jam istirahat agar semua tugas bisa. Ini jelas bukan. Mengurangi berbagai macam metode, ini juga bukan. Yang lebih tepat adalah C ya, jadi dibangun sebuah kesepakatan kelas. Nomor 19, para siswa kelas 8 hidup di lingkungan nelayan. Kondisi kehidupan nelayan dijadikan seminari guru bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbunyi siswa mampu memilih kata-kata yang indah dalam menyusun puisi yang mengandung nilai sosial. Manakah perintah guru yang sesuai dengan konteks pernyataan tersebut? Oke.
A. Buatlah puisi dengan tema cara menolong. Di sini konteksnya adalah kata-kata indah ya, bukan. Tulislah puisi yang menggambarkan keunikan. Ini unik, tidak ada menyuruh untuk kata-kata indah. Temukan kosakata unik yang berhubungan. Ini bukan. Susunlah sebuah puisi yang indah. Nah ini ya, tentang laut dan isinya. Ini lingkungan nelayan berarti kan laut dan isinya ya. Membahas laut, kemudian isinya ada ikan, karang dan lain sebagainya. Pilihlah kata-kata yang indah untuk sebuah puisi nelayan. Ini ada kata kunci indah ya. Cuman di sini fokusnya di nelayan, padahal fokusnya di lingkungan ini ya. Berarti yang lebih tepat ini do. Oke. Kita lanjut soal terakhir ya. Kita di sini fokus di 10 soal aja, jadi nomor 11 sampai 20. Seorang guru menemukan bahwa beberapa peserta didiknya mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran karena gangguan emosional yang mereka alami di luar sekolah. Guru tersebut ingin membantu siswa-siswi ini agar tetap fokus pada pelajaran. Apa langkah yang paling tepat yang harus dilakukan oleh guru? A. Meminta siswa untuk mengesampingkan. Ini jelas bukan, kita tidak menuntaskan masalah. Mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa-siswa tersebut untuk mendengarkan masalah mereka dan menawarkan solusi. Ini oke, sesuai. Menyusun pelajarannya lebih mudah untuk siswa-siswa yang mengalami kesulitan tersebut agar mereka tidak semakin terbebani. Ini kurang ya, karena kita tidak fokus di emosional mereka ya. Mengabaikan, ini jelas tidak. Minta guru BK mengalihkan beban tugas, ini jelas tidak, karena tugas kita adalah bertindak ya, jadi kelihatan jawabannya adalah B. Jadi mengadakan pertemuan dengan mereka untuk kita dengarkan masalahnya, kemudian kita beri solusi. Oke, itu saja 10 soal yang saya bahas ya. Terima kasih sudah menonton, dan selanjutnya untuk soal yang 21 sampai seterusnya akan saya bahas di part yang ketiga nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sekali lagi itu adalah jawaban versi saya. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, silakan boleh ditulis di kolom komentar untuk kita saling bisa diskusi gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.